Momen yang paling berkesan saat tampil menari yaitu pada tahun 2017. Ketika saya diberikan kesempatan tampil di Istana Negara, menarikan tari gandrung jejer kembang menur dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 tahun. Tari gandrung sendiri merupakan tarian maskot Kabupaten Banyuwangi. Jadi, salah satu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa tampil dalam acara tersebut sekaligus mengenalkan budaya asli Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat luas. Kemudian kalau untuk menanggapi generasi milenial yang sekarang, itu ya lebih ke kontrol diri aja sih, lebih ke masing-masing individu aja, lebih pendalaman keajaran agama. Sekarang kan udah banyak. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel telah kedatangan Mbak Putri dari Jawa Timur. Luar biasa menyempatkan hadir sebagai generasi Hindu yang akan diskusi berkaitan dengan keseharian atau hobi dan lain sebagainya. Nah, langsung saja bersama Mbak Putri. Om Swastiastu, Mbak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Gimana perasaannya atau terbayar atau lelah atau gimana dari Jawa Timur sampai ke Jakarta? Lelah sih, tapi udah terbayar gitu, sudah senang. Sudah senang karena ada di Hindu Channel, ya. Betul sekali. Gitu. Mbak Putri, hobinya apa sih? Nari sih. Oh, nari. Iya. Pantesan dari tadi saya tuh ngeliat Mbak Putri itu nari. Di mana? Nari di hati saya. Nah, Mbak Putri, terima kasih sudah hadir ke Hindu Channel. Mbak Putri sekarang sekolah atau kuliah? Kuliah. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Ngambil jurusan? Pendidikan seni tari. Oke. Itu kenapa Mbak Putri itu ngambil jurusan seni tari sebagai generasi Hindu? Yang pertama hobi sih, hobi dari kecil. Dari kecil udah hobi nari. Kemudian waktu SD itu sudah mengikuti kegiatan tari seperti agenda tahunan Kabupaten Banyuwangi, kan biasanya menyelenggarakan Gandrung Sewu. Gandrung Sewu. Di Pantai Bum tepatnya. Nah, itu saya dari SD sampai SMA ikut. Kemudian seperti lomba-lomba FLS 2N, tingkat nasional itu juga sering ikut. Jadi hobi aja gitu dari kecil. Kemudian waktu itu saya hoki juga, lolos 6 PTN di UNY itu. Jadi saya ambil udah. Kemudian untuk peluang kedepannya itu bagus di pendidikan seni tarinya. Berarti Mbak Putri ngambil jurusan tari ini karena memang secara basic atau secara hobi sudah ada. Benar. Gitu. Ya. Nah, kemudian support dari orang tua berkaitan dengan hobi Mbak Putri. Putri namanya Putri gitu aja, manggilnya anaknya Putri gitu ya. aja. Putri. Support, ya jelas support lah Yeah. kedua orang tua. Apalagi kalau darah seni itu dari ayah. Ayah itu dalang. Oh, dalang. Jadi dulu waktu kecil itu saya sudah suka nyinden kayak gitu. Terus nari-nari juga itu dari ayah sih sebenarnya, darah seni. Tapi kalau untuk support penuh itu ibu. Oh, gitu. Ibu itu suka. Tapi sebagai kayak apresiator gitu loh. Oh, iya. Hanya apresiasi, ayo Dok, kamu bisa gitu. Kamu bakat di sini gitu. Kalau darah seninya sih dari ayah. Nah, seandainya nggak disupport sama orang tua dua-duanya, karena sudah memiliki basic, gimana rasanya atau perasaan atau bagaimana cara supaya orang tua ini percaya bahwa saya itu mampu dan saya itu bisa gitu? Belum ada bayangan sih, soalnya orang tua support penuh. Support terus. Seandainya nggak disupport nih, gimana ya? Harus apa ya? Apa harus nangis? Mohon Ma gitu kan? Enggak, lebih ke pembuktian sih. Oh, pembuktian. Kalau misalnya nggak ada support gitu. Ya. Mbak Putri, nah berkaitan dengan generasi Hindu.
apalagi ngambil jurusan tari. Nah, gimana rasanya menjadi Hindu sih ketika saat ini memang harus berjuang dengan kondisi yang memang bisa dikatakan pemudanya itu ya banyak terpengaruh atau banyak kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Yang pertama, saya sebagai generasi muda Hindu sih bangga terhadap Hindu. Dilihat dari ajaran-ajarannya yang sangat berwawasan luas gitu ya. Kemudian kalau untuk menanggapi generasi milenial yang sekarang, itu ya lebih ke kontrol diri aja sih, lebih ke masing-masing individu aja, lebih pendalaman ke ajaran agama. Sekarang kan udah banyak organisasi Hindu gitu, bisa diikuti mungkin. Dulu saya juga pernah sih di SMA itu menjadi ketua umum KPHDS tahun 2000. KPHDS itu apa? Kesatuan Pelajar Hindu Dharma SMA SMK Kabupaten Banyuwangi. Khusus bener-bener di dalamnya walaupun disebutin Hindu, khusus memang khusus Hindu, bener-bener Hindu. Iya. Tapi untuk misalnya ada yang pingin join gitu ya, udah lulus, itu dipersilahkan sih, nggak harus SMA SMK. Jadi misalnya masnya mau ikut gabung itu nggak apa-apa. Nah, Mbak sebagai generasi Hindu, apa harapan Mbak untuk supaya Hindu itu harus seperti ini loh, supaya orang-orangnya itu memang benar-benar tidak ada yang loncat pagar atau tidak ada yang mereka masih ragu dengan Hindu. Seharusnya saran Mbak kepada tokoh-tokoh atau kepada diri sendiri, Hindu itu harusnya seperti apa sih? Gitu. Ya tadi kembali ke pribadi masing-masing, penguatan serada yang penting. Penguatan serada, lingkungan kan berpengaruh besar. Tapi kalau misalnya diri kita bisa membatasi sih masih oke gitu. Kita nggak jangan ikut-ikut gitu ya. Ya tadi penguatan dengan cara ikut organisasi. Kemudian dari organisasi itu kan kita dapat temen yang satu agama juga banyak gitu kan. Nanti kita bisa bertukar cerita, bertukar pengalaman. Mungkin dari hal itu bisa lebih itu sih, nggak sampai lompat pagar. Nah, Mbak Fitri ini kan kita udah nggak asing lagi lah gitu sebagai pemuda gitu kan. Nah, ini kan jauh dari orang tua toh, jauh dari orang tua. Kalau seandainya kuliah dan sebagainya, kunci cara menjaga diri pada anak sebagai saya harus seperti ini kepada orang tua saya gitu. Untuk orang-orang yang kuliah jauh dari orang tua atau merantau, kuncinya seperti apa menurut Mbak? Kembali ke tujuan kita di Jogja itu ngapain? Misalnya saya sudah dikasih kepercayaan orang tua, kamu ngekos di Jogja, jaga diri baik-baik. Tujuannya di Jogja kuliah, ya udah kuliah. Kalau masalah nongki sama temen ya sewajarnya aja gitu. Tetap fokus ke kuliah sih, fokus pada tujuan awal. Berarti tapi Mbak Putri udah ya pasti punya pacar lah gitu kan. Udah punya pacar apa belum nih? Udah. Waduh, pemirsa Hindu Channel. Tapi ya inilah, tapi Hindu ya. Sedharma. Tetap sedharma, pasangan atau teman semangat dari Mbak Putri. Ya, pemirsa Hindu Channel juga tetap harus berjuang. Nanti saya kasih nomornya, kami kasih nomornya dari Hindu Channel gitu kan. Nah, tapi ya kita Mbak Putri luar biasa. Nah, yang prestasi paling menonjol dari Mbak Putri apa? Di bidang seni tari sama malah ke bahasa sih. Dulu pernah kayak lomba dan wacana tingkat nasional pernah. Kemudian lomba bercerita tingkat provinsi pernah. Ya seperti itu di speaking, speakingnya juga. Betul. Nah, selain di tari. Berarti pernah nggak Mbak Putri itu merasakan bahwa kenapa sih kok hidup saya seperti ini gitu pernah nggak? Pernah mengeluh dengan kondisi menjadi Hindu itu? Enggak. Malah benar-benar bangkit ya? Iya. Dengan kondisi apa dulu nih? Dengan kondisi apa Mbak? Maksudnya gimana bisa dibilang? Mbak Putri ini pernah nggak sih merasakan kekecewaan menjadi Hindu sih. Atau karena di SD atau SMP atau SMK atau sampai saat ini itu hal yang tidak mendukung berkaitan dengan
kehidupan saya saat ini gitu misalnya? Apakah ada? Tidak ada, karena meskipun ya seperti yang kita ketahui ya, Hindu itu kan minoritas, tapi kebetulan teman-teman saya itu juga toleransinya tinggi gitu loh. Jadi nggak mandang ini apa, ini agama apa, itu nggak. Kebetulan yang saya temui seperti itu. Ya, jadi nggak ada sih kekecewaan atau merasa nggak, gimana ya, merasa apa namanya tadi? Merasa apa ya, terserah mbaknya merasa apa. Merasa nggak punya teman sampai gitu. terus ngeluh, itu nggak ada, nggak pernah. Luar biasa. Nah, Mbak Putri boleh memberikan pesan kepada generasi Hindu bahwa harus menjadi generasi Hindu yang seperti apa agar keajekan Hindu atau penegakan Dharma itu semakin luar biasa gitu bagi pribadi-pribadi Hindu. Silakan. Utamanya kepada generasi milenial yang sekarang ini kan, yang pertama penguatan serada penting sekali. Kemudian untuk berorganisasi, belajar berorganisasi di keagamaan atau misalnya di lingkungan masyarakat juga nggak apa-apa, yang penting intinya yang positif, itu aja sih. Untuk pesan orang tua? Orang tua, pesan untuk orang tua tetap atau support Putri terus gitu, tetap dukung Putri, dan Putri juga janji nggak bakal ngecewain mereka gitu aja. Siap. Terima kasih Mbak Putri dan pemirsa Hindu Channel. Luar biasa, Mbak Putri sudah jauh-jauh dari Jawa Timur menyempatkan hadir ke Hindu Channel secara langsung. Ini bukan hal yang mudah untuk datang ke Jakarta. Ini adalah sebuah proses yang harus diketahui oleh Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel. Dan akhir kata kami tutup bersama Mbak Putri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.